Puji Tuhan, Shalom. Luar biasa penyertaan Tuhan untuk kita. Dan kita bersyukur pagi hari ini, saya percaya dan yakin bukan karena rutinitas kita ada di tempat ini. Tapi sungguh karena kita benar-benar rindu bertemu dengan Tuhan. Karena ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka kita akan mengalami perubahan dalam hidup dan pribadi kita. Mari yang siap mengalami perubahan bersama dengan Tuhan, yang siap memuji menyembah Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita katakan Engkau layak dipuji disembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Amin Tuhan. Kami sudah melewati berbagai hal dalam hidup ini Tuhan. Namun kami sudah melihat tangan Tuhan yang penuh kuasa menyertai perjalanan hidup kami Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini dengan bangga kami mau nyatakan bahwa kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami. Ini semua yang ada pada kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh persembahkan kepada Tuhan. Dan dengan kerendahan hati kami bawa semuanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas hidup kami dan boleh memberkati kami dan seisi rumah kami, seluruh keluarga kami. Kami semua mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji memuliakan Tuhan. Mari semua yang diberkati Tuhan berkata amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita angkat pujian ini. Betapa mulia namamu Yesus.
duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Awal tahun 2021 ini banyak hal yang mengejutkan kita. Di antaranya pesawat jatuh, gempa bumi, dan bahkan sekarang Gunung Sameru kalau tidak salah dikabarkan juga akan mengalami letusan. Saya percaya ini bagian dari rencana Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena dengan demikianlah firman Tuhan tergenapi, di mana dikatakan bahwa ada banyak malapetaka yang akan menimpa bumi. Tetapi setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita percaya janji Tuhan, iya dan amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nanti Ibu Siltinala berdoa untuk persembahan kita sebelum kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi ini karena kasih karunia-Mu, Engkau memberi napas hidup buat kami hingga kami bersukacita memuliakan nama Tuhan. Amin. Kami bersyukur juga Tuhan karena Engkau telah memberi kekuatan iman dan pengharapan bagi kami. Sehingga pada saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan buat Engkau. Kami hanya bisa meminta dan meminta kepada Tuhan. Dan kami yakin kami akan kembali kepada Tuhan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan kami serahkan apa yang kami persembahkan kepada Tuhan. Engkau akan memberkatinya biar Engkau akan membalaskan buat jemaat-Mu yang memberi berkat. Kau berikan kepada mereka dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Engkau akan juga memberkati setiap orang-orang yang belum bisa memberi. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami akan beri dengan mengucap syukur. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, kita angkat pujian ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah lama
Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Saatnya kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan Yesus yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Amin. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami merasakan begitu luar biasanya penyertaan Tuhan yang kami alami dalam kehidupan hari lepas hari.
Kami umat-Mu yang berdosa mengaku diri di hadapan Engkau dan meminta pertolongan yang daripada Engkau. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami datang ke rumah ibadah-Mu, maupun yang online ataupun yang offline. Kami percaya bahwa kuasa lawatan Tuhan akan kami alami dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu, biarlah kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima sabda firman Tuhan. Biarlah kami yang mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Sama-sama kita katakan amin. Jemaat silakan duduk. Pertama-tama saya ucapkan shalom buat kita semua yang ada di gedung gereja dan yang ada di rumah yang saat ini sedang menonton ibadah online. Dan saya berterima kasih untuk penata layanan yang telah mengizinkan saya untuk bisa melayani di tempat ini. Dan bersyukur buat anugerah Tuhan untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua untuk bisa dapat hadir di gedung gereja maupun yang tidak dapat hadir di gedung gereja. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan atau kuasa lawatan Tuhan tidak membatasi apapun juga. Tuhan tidak berbicara kepada orang yang di dalam gereja saja, tetapi Tuhan tidak hanya berbicara kepada orang yang di luar gereja, tetapi kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saya yakin kita yang ada di tempat ini maupun yang ada di online adalah orang-orang percaya. Amin. Dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita akan menerima pemulihan yang daripada Tuhan, perlindungan yang daripada Tuhan. Dan kita akan menerima hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya mengajak saudara-saudara semua atau jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada ataupun yang ada di saat ini di gedung gereja. Mari ya, kita melihat zaman saat ini tentu membuat kita ketakutan, tentu membuat kita merasa khawatir dengan apa akan yang terjadi ke depannya. Banyak orang bertanya, jikalau mungkinkah saya masih hidup untuk beberapa hari yang ke depan? Mungkinkah saya masih hidup untuk tahun-tahun ke depan? Jika kalau kita melihat situasi saat ini ya, COVID masih ada, bencana alam terjadi, banjir, gempa bumi, Gunung Semeru itu erupsi. Tentu membuat kita khawatir akan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya saudara, sudahkah kita takut akan Tuhan? Kita mungkin melihat keadaan saat ini, hal-hal yang terjadi saat ini membuat kita takut kan? Tetapi pertanyaannya sampai detik ini, sudahkah saudara yang ada dimanapun saat ini, yang ada di gedung gereja maupun online, sudahkah hidup saudara takut akan Tuhan? Kita baru 17 hari di tahun yang baru. Tanggal 17, tentu banyak hal yang kita lihat di media-media, berita, begitu menakutkan. Tetapi, di perenungannya buat kita semua saudara, di tahun yang baru ini, GBI Pusat itu memberi tema tahun 2021 itu adalah The Year Building Godly Character, atau membangun karakter ilahi. Atau tema bulanan saat ini atau bulan Januari adalah membangun manusia atau roh yang perkasa. Artinya saudara, bagaimana saudara dan saya punya keintiman bersama Tuhan, punya relasi yang benar sama Tuhan, memiliki rasa takut akan Tuhan dan mencintai firman-Nya. Tapi seberapa dari kita menjadi perenungan secara pribadi, takutkah kita akan Tuhan? Mencintaikah kita akan firman Tuhan? Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita tidak akan tahu apa yang akan kita alami ke depannya. Tetapi kita percaya ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita bersama Tuhan, kita akan mengalami yang namanya mujizat yang daripada Tuhan. Kita akan mengalami suatu pemulihan yang daripada Tuhan. Bukan proses yang mudah jika saudara dan saya bisa ada di tempat titik ini.
di awal yang tahun yang baru ini menyadarkan kita untuk membangun diri kita serupa dengan karakter ilahi. Dan ini yang harus kita sama-sama renungkan, saudara. Sama-sama harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita baca firman Tuhan, saudara. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Saudara yang ada di rumah maupun ada yang gedung gereja boleh membuka Alkitabnya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17 berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin buat firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang membacanya, serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Tema pada pagi hari ini yang saya berjudul adalah mencintai firman Tuhan. Sebelum saya masuk ke dalam poin slide saya. Sudahkah kita mencintai firman Tuhan? Sudahkah di tahun yang baru ini kita punya resolusi, saya mau tetap intim bersama Tuhan. Banyak orang merancangkan di tahun 2021, Tuhan, saya mau tahun 2021 saya semakin dekat. Tuhan, saya mau tahun 2021 saya mau baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Tuhan, tahun 2021 saya pengen punya rumah, saya pengen punya mobil, saya pengen punya motor dan sebagainya. Kita mungkin bisa merancangkan hal demikian, saudara. Tetapi jadi perenungannya buat kita semua, maukah kita melakukan resolusi tersebut dan berserah sepenuhnya akan Tuhan? Mungkin kita bisa merancangkan, rancanganku tentu damai sejahtera, kata firman Tuhan, Yeremia 29 ayat 11. Tidak ada rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan kita, sudahkah seturut dengan rancangan Tuhan? Sudahkah kita meminta belas kasihan Tuhan? Sudahkah kita meminta tuntunan Tuhan dalam hidup kita? 2 Timotius ini ditulis oleh Paulus kepada muridnya, Timotius. Sehingga ketika dia meminta atau mendesak Timotius untuk pergi ke Efesus. Keadaan jemaat pada waktu itu adalah jemaat yang tidak percaya. Atau dalam artian mereka percaya kepada tahayul atau dongeng-dongeng. Dan tentunya mereka yang masih menyembah berhala, hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi sehingga Paulus menulis surat ini kepada Timotius untuk mengingatkan orang-orang pada waktu tersebut. Untuk kembali ke jalan kebenaran. Banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat pada waktu itu. Yang membuat mereka jauh daripada Tuhan. Sama halnya dengan kehidupan kita saat ini, saudara. Kalaupun kita tidak memilah, kalaupun kita tidak mensaringkan sesuatu hal yang kita dengar atau yang kita dapat dari orang lain, dampaknya mungkin tidak akan kita alami saat ini. Mungkin dampaknya akan kita lihat di beberapa hari yang atau kemudian hari. Maka daripada itu perlunya kita mencintai firman Tuhan. Kenapa, saudara? Ya, jelas di firman Tuhan bilang, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi bukan karena ucapan orang, saudara. Hidup kita tidak dinilai dari ucapan orang, tetapi hidup kita dinilai daripada Tuhan dan melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi kadangkala kita itu sering baper, saudara. Bawa perasaan. Dengar ucapan orang yang mungkin negatif sedikit, langsung kita nararana. Langsung kita bilang, sama Arep menjubujurna. Sering kali kita merasa demikian, saudara.
Dan saya pernah mengalami hal itu. Dulu ketika saya baru bertobat, saya sering mendapat berita-berita yang tidak baik. Sampah masyarakat, orang yang gak berguna. Tapi bagaimana kita mengolah ucapan-ucapan orang itu membuat kita termotivasi untuk melakukan kebenaran. Dan tentunya hal ini adalah proses yang tidak mudah, saudara. Semakin banyak orang membenci saudara, semakin banyak orang yang tidak suka dengan saudara. Saudara akan belajar bagaimana diproses menjadi dewasa di dalam Tuhan. Maka penting tahun ini, saya sangat senang sekali bagaimana kita membangun karakter ilahi serupa dengan Kristus. Banyak orang tidak menyadari bahwa begitu hidupnya berharga di mata Tuhan. Tetapi kadangkala hidup kita ditentukan oleh orang lain. Dan ini yang menjadi perenungan buat kita, saudara. Seperti yang saya bilang, hidup kita tidak ditentukan oleh orang lain, tetapi hidup kita atau penilaian hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Maka perlunya kita mencintai firman Tuhan. Kita punya rancangan itu baik, kita punya resolusi itu baik, tetapi apakah rancangan atau resolusi itu seturut dengan kehendak Tuhan? Kadang-kala saya sedih mendengar, saya banyak punya teman yang mungkin hidupnya masih mengikuti duniawi. Saya punya harapan katanya dan punya resolusi untuk kedepannya, saya mau bertobat. Tetapi dalam pelaksanaannya dia masih berjuang. Kita bukan menyalahkan, kita bukan malah tidak mendukung orang tersebut, tetapi kita punya hati. Karena firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Kitab Amsal mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi ketika kita takut akan Tuhan dan mencintai firman Tuhan, kita akan mengalami suatu perubahan dalam kehidupan. Jika saudara ingat tahun-tahun lalu, beberapa tahun yang lalu, kita melihat kebaikan Tuhan. Jikalau kita saat ini bisa ada di titik ini, bukan karena kuat dan gagah kita, saudara. Tentu adalah sebuah proses yang mendewasakan kita untuk serupa dengan Kristus. Jadi saya ingin berbagi ada 3 poin pada pagi hari ini. Bagaimana supaya kita mengerti dan mencintai firman Tuhan. Ya. Banyak orang mengira bahwa mereka hidup tanpa instruksi atau buku manual. Akibatnya banyak orang hidup tanpa berbuah, bahkan mengambil keputusan yang salah. Sebab mereka hidup berdasarkan coba-coba saja. Ya, jikalau saudara tidak mengandalkan firman Tuhan, tidak berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kadang-kala orang merasa, saya kan hidup suka-suka saya saja. Saya kan mau hidup, ya terserah saya saja. Tetapi jika saudara menyadari hidup kita harusnya berpegang teguh kepada firman Tuhan, maka penting buat kita mencintai firman Tuhan. Padahal Tuhan sang pencipta dan pemilik kehidupan ini telah memberikan instruksi atau buku manual ya kan, agar manusia hidup benar dan berbuah, yaitu Alkitab. Kita percaya keineransian atau ketidakbersalahan Alkitab yang menuntun kita dalam kehidupan ini. Saya punya program di anak pemuda, sudah berjalan 2 tahun, sudah selesai pembacaan Alkitab dari kitab Kejadian dan sampai kitab Wahyu. Sekarang kami sedang memulai masih di perjanjian lama. Jikalau kita baca dengan teliti kebenaran firman Tuhan, tentunya menyadarkan kita, mengajarkan kita, menuntun kita kepada kebenaran. Maka penting buat kita menyadari bahwa hidup kita perlu Tuhan. Menyadari bahwa kita
harus membaca kebenaran firman Tuhan. Jadi bagaimana saudara bisa tahu perkataan Tuhan? Bagaimana bisa saudara tahu kalau Tuhan yang berbicara? Saya percaya bahwa Tuhan bisa bicara secara audible atau secara langsung kepada kita. Tetapi saya percaya firman Tuhan, yaitu Alkitab, itu berbicara jelas kepada kita semua. Poin pertama yang ingin saya bagikan adalah mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Di zaman seperti ini, ada begitu banyak pengajar-pengajar bermunculan. Entah itu dalam topik doktrin Kristen, cara hidup hal-hal yang lain. Karena itu kita perlu berhati-hati agar kita tidak terkecoh dan salah jalan. Artinya segala pengajaran yang benar harus sesuai dengan firman Tuhan. Akhir-akhir ini saya senang menonton berita. Saya melihat yang terutama di Instagram. Banyak sekali orang berkata, orang-orang Kristen ya saudara. Berkata bahwa vaksin itu adalah vaksin antikris katanya. Ya kan? Yang sudah disuntikkan DNA antikris. Logikanya saudara, ya, saya ingin kita berpikir secara sehat. Ya. Jikalau si A, ya, orang Kristen ini, si A, orang Kristen percaya dan sudah bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat, disuntikkan oleh si B, vaksin corona, gitu ya, apapun jenisnya ya, yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Pertanyaannya saudara, jikalau dia disuntik oleh vaksin ini, apakah dia langsung hilang keselamatannya? Apakah dia langsung berubah menjadi tidak percaya Tuhan? Apakah dia langsung menjadi bagian antikris dan dia dikendalikan oleh komputer? Secara akal sehat saja kita berpikir saudara. Ya, saya melihat video ini, saya tidak tahu asalnya dari mana. Ya, ada seorang perempuan dia berkata, Tuhan berkata kepada saya bahwa kita tidak boleh disuntikkan katanya. Karena di dalam vaksin itu ada DNA antikristus katanya. Dan Tuhan berkata supaya ingatkan semua orang untuk tidak melakukan itu. Pertanyaannya saudara, jikalau kita disuntik vaksin atau disuntik ya, untuk kebaikan kita semua, apakah kita langsung berhenti percaya Tuhan? Apakah kita langsung dikendalikan oleh mesin? Itu kan sebuah cairan. Dan kita lihat orang pertama adalah yang disuntikan adalah Pak Presiden. Ya. Kira-kira Pak Presiden langsung dikendalikan dan semuanya menjadi antikris? Jadi perenungan ketika kita melihat suatu berita ya, atau melihat suatu pengajaran yang tidak berstandar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, ya, akan tiba waktunya kita akan melihat banyak sekali pengajar-pengajar yang sesat. Maka daripada itu saudara, kita perlu belajar dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini tidak sesuai firman Tuhan? Yaitu membaca firman Tuhan. Simpel saja dan melakukannya dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita bisa membedakan ini pengajaran yang daripada Tuhan atau tidak? Baca firman. Menjadi renungan buat kita saudara ya. Sudahkah kita baca firman? Sudahkah kita mencari apa yang Tuhan mau? Apakah kita hanya menangkap perkataan orang saja dan tidak meneliti firman Tuhan? Kitab Ezra mengatakan ayat pasal 7 ayat 10. Dia bertekad untuk belajar, mengajarkan, serta memberitakan apa yang dia cari. Artinya juga kita saudara, kita punya tekad dan kemauan untuk belajar firman Tuhan. Supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena melalui kita cinta firman Tuhan, kita itu diajar dan dididik di dalam kebenaran. Dan ini menjadi standar buat hidup kita saudara. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Menyerahkan hidup dalam firman Tuhan dan merenungkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang kedua, apa manfaatnya ketika kita mencintai firman Tuhan? Menyatakan kesalahan. Firman Tuhan bukanlah firman yang mati, tetapi firman yang hidup.
Dengan penerangan Roh Kudus, ayat-ayat yang tertulis dalam firman Tuhan bisa begitu menggema di dalam hati kita. Itulah yang sering disebut sebagai firman yang merema. Tidak jarang pula rema yang kita rasakan sebagai teguran atas suatu perbuatan yang kita lakukan. Seringkali saudara ya, ketika kita membaca firman Tuhan, mungkin kita tidak mengerti hari itu. Mungkin kita tidak memahami apa maksud ayat ini. Tetapi saudara, melalui Roh Kudus yang hidup dalam kehidupan kita, mungkin di suatu hari atau suatu momentum tertentu, dia akan mengingatkan kita, oh betul firman Tuhan berkata demikian. Oh betul Tuhan mengingatkan, mungkin ini teguran buat saya. Seringkali kan saudara bisa alami demikian. Dan seringkali juga kita akan takjub akan karya Tuhan tersebut. Maka daripada itu perlunya kita hidup dan percaya kepada firman Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya hidup kita di dalam Tuhan. Dan kita percaya kita akan mengalami yang namanya mujizat yang daripada Tuhan. Seberapapun kita yang saat ini, yang hidup di zaman akhir ini ya, sudahkah kita mencintai firman Tuhan? Banyak kita lihat artis-artis meninggalkan kekristenan, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dan kita lihat banyak sekali orang yang meninggalkan imannya. Dan ini patut dipertanyakan. Kita hanya beriman saja, apakah kita tidak punya tindakan? Karena firman Tuhan, ya, jikalau kita hanya beriman saja tanpa tindakan, pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati. Tapi saya percaya kita yang ada di tempat ini maupun yang menonton ibadah online ini adalah orang yang beriman dan bertindak dalam hidup kita. Amin. Dan tentunya firman Tuhan bukan hanyalah sekedar buku yang biasa. Firman Tuhan bukanlah hanya berita yang biasa. Tetapi firman Tuhan adalah perkataan Tuhan itu sendiri. Poin yang terakhir saudara, yang ingin saya bagikan adalah memperbaiki kelakuan. Manfaat firman yang kita rasakan tidak berhenti di kita saja. Namun sesuai dengan firman Tuhan, saat kita diajar, dididik, dan ditegur oleh firman, itu adalah untuk mempersiapkan diri kita agar kita dapat melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita. Kita tahu semua sejarah Paulus. Sebelum Paulus dia namanya Saulus. Dia adalah seorang penganiaya orang Kristen. Orang-orang yang percaya. Dia menangkap, dia menyiksa, membunuh. Tetapi Tuhan tangkap dia untuk menjadi tangan menyambung Tuhan. Atau orang yang menjangkau jiwa. Yang masih hidup dalam tersesat. Jikalau kita pernah jatuh di dalam lumpur dosa. Percayalah saudara. Jika saudara dan saya berserah kepada Tuhan. Dan meminta pertolongan Tuhan. Maka dari kegelapan kita akan diangkat menuju terang kemuliaan Tuhan. Siapa yang percaya dengan saya katakan amin. Dan kita akan diangkat menjadi anaknya. Dan hal ini yang menjadi standar dalam kehidupan kita saudara. Seburuk apapun kelakuan kita. Sejahat apapun masa lalu kita. Setidak baiknya hidup kita di masa yang lalu. Percayalah saudara. Tangan Tuhan sanggup memulihkan. Menjadi standar dan pengingat buat kita semua. Supaya mencintai firman Tuhan. Tentu hal ini sudah Tuhan persiapkan buat kita. Tuhan tidak pernah mengubah doa kita. Tuhan tidak pernah mengubah apa yang kita doakan. Tetapi Tuhan mengubah kehendak manusia atau duniawi kita serupa dengan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Mari kita mengalami revolusi mental dan mengikut kehendak Tuhan secara total. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang para pemain musik untuk maju ke depan.
Saya rindu kita angkat satu pujian yang mengatakan Yesus kemuliaan. Mari persiapkan hati kita. Mari diam menyadari Tuhan. Yesus kemuliaan, pulihkan hati. Pulihkan hatiku, Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan-Mu berkati hidup. berkati hidupku. Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan-Mu,
minta dengan hormat untuk Pak Budianto menutup kita dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, betapa luar biasanya kasih-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu mengajarkan, menegur, menguatkan kami. Betapa pentingnya kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Betapa sangat pentingnya kami untuk mencintai firman-Mu. Di tengah dunia dan keadaan yang semakin tak menentu ini, banyak hal yang mengalihkan setiap perhatian kami, sehingga kami tidak mengutamakan firman-Mu dalam hidup kami. Kami sering lalai untuk membacakan firman-Mu Tuhan. Ampuni kami dan pulihkan keadaan kami. Kebenaran firman-Mu Tuhan hari ini mengajar, menegur kami, supaya kami memahami, mengerti maksud dan kehendak Tuhan, supaya kami mencintai firman Tuhan, supaya kami memiliki arah dan tujuan di dalam hidup ini. Betapa kami harus sejalan seturut dengan firman-Mu, supaya kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu yang telah mengajarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu sudah disampaikan bagi setiap pribadi kami, bagaimana kami harus hidup, menjalani hidup kami berdasarkan tuntunan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar, mendidik dan menegur kami. Firman Tuhan juga yang menguatkan, meneguhkan hidup kami. Terima kasih Bapa, buat hamba-Mu kami berdoa, Engkau memberkati kehidupannya di masa mudanya ini Tuhan. Engkau tambahkan talenta, karunia, hikmat yang daripada-Mu, sehingga di dalam hidup dan pelayanannya boleh memberkati dimanapun Tuhan pakai, sehingga ia boleh menyukakan hati Tuhan. Biarlah di masa mudanya ini Tuhan, ia tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Semakin hari semakin bertambah iman pengharapannya. Kesempurnaan yang daripada Tuhan ada di dalam hidupnya. Biarlah ia menjadi anak Tuhan yang selalu rendah hati di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap cita, harap, rindunya. Bahkan di masa studinya Tuhan, Engkau menolong dan memperlengkapinya. Sehingga anak-Mu ini Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kepujian hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkati keluarganya, berkati orang tuanya. Kami percaya firman-Mu mengambil tempat yang paling indah di dalam hati kami. Dan kami siap melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Yang telah diberkati oleh firman Tuhan berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kiranya senantiasa firman itu menjadi rema yang hidup, yang menuntun Kiranya Tuhan menuntun kita senantiasa lewat kebenaran firman Tuhan dan Roh-Nya yang kudus untuk kita boleh senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi saya undang seluruh jemaat Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Pertolongan-Mu begitu ajaib bagiku Tuhan. Dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan kasih, lawatan, dan jamahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersuka cita atas setiap kebaikan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat kasih dan anugerah-Mu. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami telah memuji dan mempermuliakan-Mu. Kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan yang menuntun setiap hidup kami. Supaya kami mencintai firman-Mu Tuhan. Ajarkan, kuatkan, dan teguhkan hati kami. Supaya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Seturut dan sesuai dengan maunya Tuhan. Melalui setiap perkataan kami. Melalui setiap perbuatan kami. Kami selaras. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap anak-anak-Mu yang boleh mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang memperlengkapi setiap talenta karunia dalam hidup mereka. Tuhan yang merancang masa depan dalam hidup mereka. Sehingga apa yang mereka cita-cita harapkan, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapa buat setiap kasih karunia-Mu. Setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan, Engkau menilik akan setiap hati kami. Apakah kami benar-benar mengasihi-Mu? Apakah kami benar-benar mau melakukan firman-Mu? Engkau menilik hati kami. Ajarkan kami Tuhan, tegur kami. Supaya kami kembali kepada jalan-Mu. Supaya kami mengenal firman-Mu. Ajarkan ketetapan-Mu di dalam hidup kami. Supaya kami hidup di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, berikan sidang jemaat umat Tuhan kami semua bertumbuh di dalam firman-Mu. Semakin hari kami semakin dewasa. Semakin hari iman kami semakin bertumbuh. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau tahu akan setiap pergumulan setiap pribadi umat-Mu. Karena itu Tuhan, Engkau melihat akan setiap keadaan. Baik yang hadir di rumah-Mu ini Tuhan, maupun yang hadir di rumah masing-masing. Yang sedang melakukan, mengikuti siaran ini. Engkau Allah menjamah setiap hati kami. Yang sakit Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan Engkau angkat dan Tuhan campur tangan. Yang dalam keadaan berduka cita Tuhan memberikan penghiburan. Karena itu Tuhan Engkau menjamah setiap kehidupan kami. Karena Engkaulah sumber pertolongan kami. Kami berdoa buat kota di mana kami boleh ada Tuhan. Memberkati pemimpin yang ada berserta dengan jajarannya. Tuhan Engkau memulihkan setiap hati dan pikiran mereka. Sehingga mereka boleh bekerja seturut dan mau Tuhan. Mereka memberikan yang terbaik buat masyarakat kota ini. Buat kabupaten ini. Biarlah mereka menjadi panutan teladan di dalam segala hal. Mengutamakan Tuhan. Mengutamakan setiap pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Di atas kepentingan pribadi mereka. Karena itu Tuhan berikan mereka roh hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga di dalam setiap keputusan dan tindakan. Mendatangkan damai sejahtera atas kota ini. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan atas setiap apa yang terjadi atas bangsa ini. Baik bencana yang terjadi di Palu Tuhan. Engkau memberkati, Engkau memulihkan, Engkau turut campur tangan di dalamnya. Sehingga setiap anak-anak Tuhan bahkan orang yang dalam penderitaan dan mengalami musibah. Tuhan menolong dan menyatakan pribadi-Mu. Sehingga mereka pun mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan. Orang-orang yang dalam keadaan di mana saat ini Gunung Semeru Tuhan mengalami erupsi. Tuhan Engkau memberkati. Engkau menolong setiap umat-umat Tuhan. Engkau yang memberikan mereka keselamatan. Pertolongan-Mu ada di dalam hidup anak-anak-Mu. Karena itu Tuhan mari Engkau bekerja dan memulihkan keadaan. Terima kasih Bapa, banjir ada di mana-mana. Terutama yang terjadi di Kalimantan Selatan Tuhan. Engkau memberkati dan memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Engkau yang turut campur tangan di dalam kehidupan mereka sebagai sumber pertolongan, penghiburan. Sehingga apa yang mereka alami, mereka boleh dikuatkan, diteguhkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal.
untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena itu Tuhan, tolong apa yang terjadi gempa di Sulawesi, Tuhan memberkati sidang jemaat umat Tuhan. Bahkan tangan Tuhan terulur atas kota itu. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersuka cita Tuhan, bila kami boleh diberikan kekuatan kesehatan, dan kami boleh melakukan segenap aktivitas kami. Karena Tuhan menyatakan bahwa kami masih harus melakukan pekerjaan kami, supaya kami mendapatkan hal yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih buat napas hidup ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri. Berkati Tuhan, lawatlah kehidupan setiap orang yang mengalami sakit akibat virus COVID ini Tuhan. Baik yang terbaring di ruang isolasi, di rumah sakit, di rumah sendiri. Dimanapun mereka berada, Tuhan nyatakan isi hatimu, Tuhan nyatakan pribadimu. Mujizat kuasamu terjadi atas hidup mereka. Dan lawatan Tuhan terulur di dalam hidup mereka. Sehingga mereka mengalami pemulihan, kesembuhan, keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, bangsa dan negara kami, pemimpin atas bangsa ini, Bapak Presiden bahkan sampai jajaran yang terendah. Tuhan melawat kehidupan mereka. Biarlah bangsa ini, kota kami, kabupaten kami, dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu turun atas setiap sidang jemaat umat Tuhan. Dan hari ini, saat ini Tuhan, kami telah beribadah kepada Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan kami siap untuk mendengarkan. Kami siap untuk menerima berkat-Mu. Karena itu kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Dan kami meminta berkat yang daripada Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa, di dalam pengasihan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, memberkati kita semua kemanapun kita pergi dan apa yang kita lakukan kerjakan. Turunlah berkat dari Allah, di dalam pengasihan anaknya Tuhan Yesus Kristus, akan memberkati engkau, baik ketika engkau di ladang, baik ketika engkau di rumah, baik ketika engkau di dalam pekerjaanmu, di kantor, dimanapun engkau ada. Turunlah berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dengan penuh keyakinan. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati oleh Tuhan berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan selanjutnya. Oke, ada beberapa pengumuman untuk kita pada hari ini. Untuk anak-anak muda yang berusia 12 tahun ke atas, sore ini ada acara prabaptis. Jadi buat teman-teman yang belum dibaptis, anak-anak muda yang sudah merasa diri siap untuk dibaptis, jadi nanti sore jam 3 ada pertemuan di gereja ini. Jadi saya membawa untuk anak-anak muda yang mungkin belum dibaptis untuk bisa mengikuti prabaptis ya. Nanti sore di gereja ini jam 3 sore. Dan juga mungkin ada yang bingung kok ada tumpukan batu gitu ya depan gereja itu. Jangan-jangan nih mau bangun di sebelah situ ya, karena memang ada sedikit dibabat oleh Pak Gembala kemarin gitu ya. Itu bukan membangun sebelah situ, tapi itu untuk pondasi teras depan ya. Jadi dipersiapkan terlebih dahulu oleh gereja, jadi seperti itu. Jadi jangan bingung batu itu buat apa gitu ya. Itu buat depan gereja, buat teras gereja, buat pondasi. Jadi itu saja informasi untuk kita pada saat hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pulang.